mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021, PPG dalam jabatan Universitas 11 Maret dengan nomor peserta PPG 2016-996, 599, 17 benar melakukan praktek pembelajaran pada tanggal 6 Desember 2021 dengan pembelajaran secara luring pada pukul 09.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin bertempat di SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen di kelas 11 IPS 3. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum mulai pembelajaran kita mulai berdoa dulu ya. Nih Ketua Kelas Putro tolong disiapkan. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Baik, menyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan mulai dari sekarang. 3. Semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan sosial. Jadi materi ini sebetulnya kan kita kemarin sudah sedikit membahas di kelas 10 ya, tentang berbagai macam penyimpangan, kemudian berbagai macam masalah kayak gitu, tapi tidak secara detail. Untuk di kelas 11 ini kita membahas permasalahan sosial lebih ke arah yang kompleks seperti itu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya sedikit ice breaking dulu ya ke kalian. Jadi kalian berhitung mulai dari 1 sampai 15. Oke. Jadi nanti 1 sampai 15 itu kelipatan 3 kalian ganti dengan kata dong gitu ya. Paham? Jadi kelipatan misalnya 1, 2, dong, 4, 5, dong, dan lain sebagainya. Nanti sampai 15 aja ya. Oke. Mulai dari sini. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mulai dari ya. Untuk hari ini kita langsung mulai ke pembahasan tentang permasalahan sosial. Oke. Untuk permasalahan sosial yang kalian ketahui sebelum kita mulai pembelajaran nih, apa yang kalian tahu tentang masalah sosial? Permasalahan sosial itu yang bisa menyebabkan perselisihan di dalam lingkup sosial. Menyebabkan perselisihan dalam lingkup sosial, yaitu adalah definisi dari permasalahan sosial. Baik, untuk permasalahan sosial saya kira banyak ya definisi-definisi tentang masalah-masalah sosial. Kalau untuk contohnya nih, yang kalian tahu apa? Kemiskinan, terus ada lagi? Kriminalitas, ada lagi? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Nah, itu
sedikit dari contoh-contoh dari masalah sosial ya. Oke, baik. Kalian mungkin sudah belajar kali ya, jadi sudah tahu tentang masalah sosial, apa itu masalah sosial. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan sosial, di mana kalian itu nanti tujuannya adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajaran penugasan mandiri yang menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Kemudian penyelidikan sederhana dan mengolah informasi. Nanti diharapkan peserta didik dapat mengkonsepkan materi, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki sikap ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab dalam berpendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat memahami permasalahan sosial di ranah publik dengan baik, serta menentukan jenis permasalahan sosial dalam gambar-gambar, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, untuk KD-nya 3.2 tentang mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Kemudian 4.2 melakukan kajian, pengamatan dan diskusi mengenai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Oke, kita langsung bahas ke gambar dulu ya. Nah, Ibu akan sajikan beberapa gambar di sini. Nanti kalian identifikasi nih, satu gambar itu termasuk dalam gambar apa. Kemudian nanti ada gambar kedua, itu gambar apa. Nah, setelah itu nanti kalian bisa penjelasan dari gambar-gambar tersebut kayak gitu. Oke, gambar pertama nih, jelas banget. Ini gambar apa? Kemiskinan. Anak kecil memulung kayak gitu ya. Terus yang kedua, apa nih? Ya entah, nggak tahu lah. Pokoknya mau kakaknya kayak mau ibunya sembarang ya. Kita nggak tahu itu masalah apa gitu. Itu apa? Kemiskinan. Oh, masalah perekonomian ya. Pengamen, intinya kayak gitu. Itu pengamen. Pengamen yang membawa anak. Terus gambar ketiga. Nah nih. Gambar apa? Kemacetan. Oke, 3 gambar itu sudah mewakili semua permasalahan sosial. Jadi untuk yang pertama nih, kira-kira kenapa ya anak tersebut itu harus memulung di TPA? Kira-kira dari kalian ada pendapat nggak? Kenapa kok anak-anak kecil itu harus memulung di TPA? Tuntutan kebutuhan. Terus? Oh iya, inisiatif sendiri karena membantu orang tuanya kayak gitu ya. Ya rata-rata dari faktor ekonomi juga ya, di mana orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anak, kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya otomatis anaknya juga mulai berpikir nih, gimana caranya dia bisa hidup kayak gitu loh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahan sosial yang memang harus gimana caranya itu bisa diminimalisir kayak gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang seperti ini kadang ada yang benar-benar dia memang tidak punya uang, ada juga kalau di perkotaan itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan kayak gitu loh. Kalau di kota besar itu kan istilahnya sebagai lahan pekerjaan bagi dia, di mana dia itu memperoleh uang ya dari hasil mengemis itu kayak gitu. Kemudian nanti uangnya juga disetorkan ke yang mengelola kayak gitu. Itu di kota besar seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemacetan. Ini biasanya ada di mana? Perkotaan. Oke. Perkotaan berarti kalau di desa nggak ada ya kayak gini ya, jarang ya. Nah benar. Kalau pas mudik ya, kalau pas mudik jadi bentuk-bentuk kayak gini tuh sering banget terjadi, terutama mudik hari raya kayak gitu pas sebelum COVID ya. Kalau sudah COVID sih saya rasa nggak ada yang macet sama sekali kayak gitu. Kemudian untuk definisi nih, definisi tentang masalah sosial. Nah kita membahas dulu tentang masalah. Apa itu sebuah masalah? Ya masalah adalah sesuatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah jika mengacu ke situasi yang tidak diinginkan. Nah, apabila menganggap sebuah situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau yang kita anggap benar, ini disebut sebagai sebuah
masalah. Jadi intinya antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Itu adalah sebuah masalah gitu. Jadi intinya pada masalah sosial di definisinya adalah masalah yang berdampak luas karena adanya perubahan, kemudian sosiobiologis, ekonomi dan politik. Itu definisinya dari masalah sosial. Intinya dalam masalah dan masalah sosial itu berbeda ya. Kalau masalah itu tidak secara langsung atau intinya tidak merugikan orang lah, tidak merugikan banyak orang kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah sosial ya otomatis dia merugikan banyak orang. Ya contohnya tadi ada kemiskinan, ada pengangguran, ada pengamen, ada kenakalan remaja, tawuran dan lain sebagainya. Itu otomatis kan dia jadi jadi bulan-bulanan netizen kayak gitu loh kalau di media sosial tuh. Oke, dianggap mengganggu sih. Setelah ini kalian bisa menonton video ya, video tentang permasalahan sosial. Jadi ini videonya berkaitan dengan masa pandemi COVID. Nanti kalian bisa analisis dari video yang kalian tonton, kira-kira apa aja nih isi dari video itu kayak gitu. Dan istilahnya sesuai nggak sih video tersebut dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar kalian kayak gitu. Nanti angkat tangan aja silahkan yang mau berpendapat. Oke? Kita mulai langsung. Indonesia bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,55 juta orang atau kembali menyentuh angka 10%. Angka-angka yang dirilis BPS ini tentu bukan sekedar angka, melainkan cerminan sedikit masyarakat yang jatuh miskin karena pandemi. Penyebab jumlah orang miskin bertambah diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan hingga usaha yang dijalankan masyarakat bangkrut. Dalam rilis laporan tahunan Kemenaker tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia naik 7% lebih dan tembus 9,77 juta orang. Nanti tak ini aja. Tak hanya berdampak pada sektor formal, setahun pandemi berjalan juga membuat morat-marit usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Puluhan juta usaha kecil masyarakat diperkirakan gulung tikar alias bangkrut karena pandemi. Kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini tak jarang membuat sebagian masyarakat tertekan, bahkan ada yang mengakhiri hidup. Seperti yang dialami keluarga almarhum SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Himpitan ekonomi karena pandemi, keluarga harus kehilangan SD yang nekat mengakhiri hidup karena tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tetangga dekat menuturkan, almarhum SD merupakan tulang punggung keluarga dan sempat bekerja di salah satu industri rumahan sepatu di kota Mojokerto. Namun karena pandemi, SD di PHK. Kadang ngamen, kalau ibunya ya itu tetap pabrik itu, tapi kadang 3 hari sekali masuk, 2 hari sekali baru masuk. Kan ada pandemi kan di rolling kemungkinan atau di PHK gitu. Dampak pandemi kepada tekanan jiwa masyarakat dibenarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa Lahargo Kembaren. Lahargo mengungkapkan, selama pandemi, sebanyak 64% lebih masyarakat Indonesia mengalami masalah psikologis. Gangguan kejiwaan saat pandemi sebenarnya hanyalah dampak hilir dari permasalahan yang ada. Masalah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita, yakni pemerintah dan masyarakat, saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak dan kehilangan mata pencarian mereka. Dan jangan sampai orang-orang yang menjadi miskin karena pandemi terus bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, sudah selesai untuk videonya. Yang kalian lihat dari video tersebut ada apa aja tadi? Kemiskinan, terus masalah psikologis, masyarakat, terus meminimalisir permasalahan tersebut. Caranya untuk meminimalisir permasalahan tersebut tadi ya. Terus ada korban PHK juga ya, dimana kalau pas masa pandemi ini kan banyak sekali orang-orang yang terkena PHK
mulai dari karyawan swasta maupun karyawan-karyawan yang notabene mereka bekerja di BUMN sekalipun, kayak gitu. Itu banyak sekali yang outsourcing dan lain sebagainya. Itu ternyata pandemi ini memiliki banyak problema kayak gitu. Intinya perusahaan-perusahaan yang memang harus kolaps, banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak sampai kolaps, tapi bagaimana caranya mereka dari pendapatan yang menurun itu ya intinya dari karyawannya itu harus dikurangi kayak gitu. Itu yang menjadi masalah. Dan sampai ada juga yang tadi dari video kena PHK, setelah kena PHK dia sampai mau bunuh diri, bahkan sudah bunuh diri kayak gitu ya, karena ya terlilit hutang lah, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang memang muncul setelah adanya pandemi COVID-19, bahkan sampai sekarang ya. Lanjut ke materi faktor penyebab permasalahan sosial. Nah, faktor penyebab permasalahan sosial ini ada 4 macam. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Dimana kalau faktor ekonomi ya berkaitan dengan kemiskinan ya, dengan kemiskinan. Kalau kita ketahui bahwa kemiskinan itu ada beberapa macam ya. Ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural, kemudian ada kemiskinan apa lagi? Yang sudah baca? Kemiskinan relatif ya. Kemiskinan absolut juga kayak gitu ya. Itu contoh-contoh kemiskinan yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mana kalau kemiskinan ya kaitannya dengan PHK ya, PHK massal tadi, kemudian adanya pengangguran, kemudian adanya kesenjangan sosial, di mana ada orang yang kaya dengan orang yang miskin, tapi walaupun berdampingan, tapi mereka dari segi taraf hidupnya itu tidak sama kayak gitu. Itu dari segi ekonomi. Kemudian yang dari segi sosial dan budaya, apa nih? Kalau sosial dan budaya berarti pembahasannya tentang ya berkaitan dengan nilai dan norma ya, berkaitan dengan nilai dan norma yang tidak sesuai di mata masyarakat kayak gitu. Nah, contoh dari permasalahan faktor penyebab permasalahan sosial yang sosial dan budaya ya ini kalau kalian pernah mendengar tentang budaya masyarakat Indonesia kayak gitu. Budaya masyarakat Indonesia itu kan banyak yang baik-baik ya. Ada budaya saling menghormati, toleransi dan lain sebagainya. Tapi ada juga budaya yang jelek nih apa? Ya tadi seperti budaya ngaret kayak gitu ya. Terus ada lagi budaya yang dimana orang-orang itu tidak mau mengantre kayak gitu loh. Mereka ingin mendapatkan sesuatu ya dengan cara yang instan. Dianggap tidak baik oleh masyarakat luar kayak gitu. Bahkan masyarakat kita sendiri pun juga kadang risih ya gitu ya. Terus selanjutnya dari segi psikologis. Apa nih dari segi psikologis? Sakit jiwa, kejiwaan ya. Memang dari segi psikologis itu dari sisi kejiwaannya itu tidak 100% baik kayak gitu ya, dimana mereka ya dari masalah ekonominya, masalah dengan orang-orang di sekitarnya kayak gitu, sehingga muncul yang namanya dampak psikologis kayak gitu. Ya dampak psikologis tadi seperti bunuh diri ya, yang ada di video tadi. Itu contoh dari psikologis gitu. Oke, kita lanjut ke biologis. Nah, ini biologis apa nih? Ya, kalau virusnya memang termasuk dalam segi biologis, tapi kalau dampaknya itu berkaitan dengan ekonomi tadi ya, ekonomi dan sosial budaya, yang budayanya berbeda tadi. Tapi kalau virusnya, betul tadi kata Nawang bahwa faktor penyebab permasalahan sosial secara biologis adalah dari virus yang berkembang secara terus-menerus kayak gitu, membutuhkan waktu yang lama kayak gitu untuk bisa pulih kembali, bahkan hampir diprediksi tidak bisa pulih kayak gitu ya. Ya entahlah, kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Kemudian ada lagi orang-orang yang kena penyakit menahun kayak gitu. Kalau mengalami kecelakaan kemudian lumpuh total kayak gitu, nah otomatis dia akan tidak akan bisa bekerja kayak gitu dengan baik dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Masuk ke penugasan kelompok. Nah, nanti untuk penugasan kelompok, silahkan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang
Nah, nanti untuk kegiatannya ada di LKPD, atau kalian bisa baca inilah, intinya kalian menganalisis tentang contoh berita permasalahan sosial yang nanti diberikan masing-masing. Jadi nanti ada 4 kasus ya, jadi satu kelompok saya beri 1 kasus. Jadi kelompok 1 nanti membahas tentang kasus 1 dan seterusnya sampai kelompok 4 kayak gitu. Nanti dibaca sendiri untuk judul dari kasus tersebut. Oke, silahkan membentuk kelompok mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nawang Lestari, saya Vidyambara Sadas Hidayat, akan menyampaikan kasus tentang tawuran pelajar terjadi di Pinang, Tangerang. Polisi langsung dibubarkan warga. Tangerang dari kompas.com. Tawuran antara pelajar terjadi di dekat sebuah perumahan di Pinang, Kota Tangerang, Jumat, tanggal 26 bulan 11 2021 sore. Aksi tawuran tersebut terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial Instagram. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @viralcilduk, disebut bahwa kejadian ini terjadi di Jalan KH Hashim Azhari, Pinang. Dalam unggahan itu, perekam video tampak sedang melintas di antara pelajar yang sedang tawuran. Tampak dia sedang dibonceng seorang pengendara motor. Perekam video itu mengimbau agar pengendara kendaraan berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Sebab saat itu tawuran antar pelajar masih berlangsung. Terjadi insiden tawuran antar pelajar di depan gerbang Geraha Raya Regensi. Harap berhati-hati bagi yang melintas di daerah Geraha Raya Regensi karena tawuran masih berlangsung, urai perekam video. Dikutip Jumat. Saat ada seorang yang diduga pelajar tengah membawa sebuah celurit, perekam sontak menyuruh pengendara motor yang dia tumpangi agar berhati-hati. Awas, ujarnya. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Pinang Ibtu Tapril membenarkan adanya tawuran antar pelajar di wilayah hukumnya. Oke, jadi yang pertama ini ada analisis tentang contoh berita permasalahan sosial yang diberikan guru. Tentukan apa yang menjadi masalah dalam kasus tersebut. Jadi permasalahannya itu tawuran antar pelajar ya, yang terjadi di Pinang, Tangerang. Terus yang kedua adalah ceritakan nilai atau norma sosial, aturan atau kebiasaan yang menjadi harapan atau sesuatu yang diharapkan dari perilaku anggota masyarakat. Misalnya merupakan generasi terdidik yang harusnya memiliki sopan santun saat berinteraksi di masyarakat. Jadi dalam kasus ini itu pelajar seharusnya diharapkan untuk fokus pada kewajibannya seperti belajar, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, yang di poin 3 ini, ceritakan permasalahan yang didapatkan dari kasus tersebut atau kasus tersebut merupakan sesuatu yang berlawanan dengan harapan masyarakat. Tentu tawuran itu kan berlawanan dengan harapan masyarakat. Yang tadinya harapan masyarakat itu pelajar diharapkan fokus pada kewajibannya, sedangkan tawuran itu menyalahi kewajiban. Tawuran itu kan bolos, terus habis itu melakukan kenakalan remaja, terus ada kriminalitas juga kalau misal mereka sampai melakukan perusakan fasilitas umum gitulah ya. Terus ceritakan contoh permasalahan sosial yang mirip dengan kasus yang diberikan masing-masing kelompok. Oke, jadi di sini kita ngambil kasus remaja atau pelajar sebagai pengedar narkoba yang mengedarkan narkoba pada teman sebaya atau bahkan masyarakat sekitar. Hal ini tentu menyebabkan dampak yang buruk bagi masyarakat. Terus soal 6, jelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan masalah atau permasalahan. Jadi permasalahan adalah suatu hal yang dianggap masalah, adalah hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan
diinginkan. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan sosial. Terus yang C, apa saja faktor penyebab permasalahan sosial yang terdapat dalam kasus tersebut? Dari kasus tersebut itu ada dari faktor sosial dan budaya, ditandai oleh penyimpangan nilai dan norma di masyarakat. Karena kan tawuran kan itu buruk ya, jadi itu udah menyimpang dari nilai dan norma. Terus D, bagaimana cara mengatasi yang paling tepat dalam menyelesaikan kasus permasalahan sosial tersebut? Jadi tindak pencegahan dari rumah, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah bagi para pelajar itu juga bisa untuk mencegah kenakalan remaja tawuran tersebut ya. Terus selanjutnya juga dapat dicegah dengan sosialisasi tentang kenakalan remaja, hingga para remaja atau pelajar ini lebih mengetahui tentang dampak dari kenakalan remaja tersebut. Remaja juga harus diajarkan tanggung jawab dan cara mengolah emosi dengan baik. Sekian presentasi, bila ada pertanyaan dipersilakan. Dulu ya. Ya silakan. Apa sih penyebab utama terjadinya tawuran? Kalau di sini tuh, kalau dalam kasus ini ya, itu tidak ada. Tapi kalau misal dalam kebanyakan kasus gitu ya, itu karena mereka mungkin ada perselisihan antar sekolah atau antar geng gitu ya, individu misal. Jadi mereka tuh kayak berselisih lalu mereka menyelesaikan dengan cara tawuran. Bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Hafizah. Saya Andina Delek Teloka. Saya Isabella. Di sini sampaikan permasalahan kasus tribut harta warisan Vanessa Angel dan Bibi untuk Galaskai. Ternyata jumlahnya fantastis. Harta warisan peninggalan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah masih menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan netizen. Melihat banyaknya asumsi yang datang dari masyarakat, Faisal selaku ayah kandung Bibi Ardiansyah membeberkan jumlah seluruh harta peninggalan Vanessa dan Bibi. Pada Hotman Paris, Faisal mengatakan bahwa harta warisan peninggalan Vanessa dan Bibi memiliki nilai yang fantastis. Pasalnya, asuransi pertama telah mencapai 113 juta, sementara asuransi berikutnya senilai 20 juta, sedangkan khusus asuransi pendidikan Galaskai bernilai 500 juta ketika usianya 18 tahun. Tak hanya asuransi saja, mendiang Vanessa dan Bibi juga memiliki tabungan di bank sekitar 300 juta. Dan ada juga hasil penggalangan dana untuk gala senilai 1,8 miliar. Hotman Paris tanya pembagian harta Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Ini penjelasan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Saya sebutkan saja di sini. Duit kalau diperkirakan di bank mungkin sekitar dia berdua, yaitu Vanessa dan Bibi, kalau dipotong sekitar 300 juta. Itu saja apa yang harus diperbutkan, kata Faisal dalam acara Hotman Paris Show di iNews TV pada Kamis. Meskipun demikian, Faisal tidak menginginkan harta warisan tersebut. Dia menegaskan bahwa dirinya akan tetap memperjuangkan harta itu hanya untuk cucu laki-lakinya, yaitu Galaskai. Cuma,
Saya selaku opa bagi cucu saya, tentunya saya ingin menyelamatkan harta itu untuk dia, agar jangan ada yang menerima selain Galaskai, ujarnya. Tetapi saya akan memperjuangkan karena ini adalah peninggalan orang tua Gala. Yang saya inginkan hanya hak perwalian, tetapi hal yang lainnya ke Gala semua. Jadi saya memperjuangkan semua untuk cucu saya. Jadi permasalahan sosial ini adalah perebutan harta warisan antara Dodi dan Pak Faisal. Dodi itu ayah tiri dari Vanessa Angel dan Pak Faisal adalah ayah kandung dari Bibi Ardiansyah. Jadi seharusnya sebagai kakek yang baik untuk Galaskai, Dodi itu tidak bersikeras untuk mendapatkan harta warisan. Jadi Dodi merebutkan harta warisan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi meminta juga untuk Mayang, adiknya Vanessa Angel, adik tiri. Dan dari pihak Pak Faisal, jika Pak Dodi masih bersikeras, juga seharusnya dia permasalahan ini diserahkan kepada pihak berwajib. Jadi akumulasi harta orang meninggal harus dibagi sesuai ketentuan Islam. Kan kasus ini meninggalkan anak laki-laki. Menurut ilmu faraid, apabila istri dan suami telah meninggal dan meninggalkan satu anak laki-laki, pertama, hartanya dipisahkan terlebih dahulu antara suami dan istri, itu berbeda. Lalu, harta sang istri dibagi 1/6 bagian merupakan hak sang ayah kandung dan 1/6 hak sang ibu kandung. Selebihnya dari harta tersebut sepenuhnya diberikan kepada anaknya. Begitupun juga hak suami. Gimana yang di? Masalah sosial. Jadi apa perbedaan? Emang dibaca? Singkir dibaca. Wis. Faktor penyebab permasalahannya, kedua belah pihak merebutkan harta peninggalan mendiang Vanessa Angel dan Bibi dan menimbulkan konflik karena pihak Pak Dodi tidak mau mengalah. Ini termasuk permasalahan sosial budaya. Karena apa ya, banyak juga sih orang Indonesia yang memperebutkan harta, entah dari kalangan mana saja. Udah, silakan jika ada yang mau bertanya. Iya. Kan kayaknya saya lihat berita emang sudah dibawa ke pengadilan, cuman kan Pak Dodi juga nggak datang. Terus ada lagi jadwal pengadilan, terus baru Pak Dodi datang. Itu mungkin karena apa ya, banyak juga orang yang udah Pengadilan tuh karena itu Pak Dodi bikin masalah, terus nggak ada yang bisa nyelesain, jadi dibawa ke pengadilan biar cepat selesai gitu. Biar ada pihak penengah. Jadi pengadilan itu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close ya. Kesimpulannya nih, tadi kita belajar tentang permasalahan sosial. Apa yang kalian dapatkan dari materi permasalahan sosial? Masalah sosial yang kita bahas tadi kan berkaitan dengan gambar ya, yang tadi saya sampaikan ke kalian ada 3 gambar tuh. Yang pertama gambar apa tadi? Anak kecil memulung. Terus kemudian gambar terus kemacetan juga. Nah, dari situ yang kalian bisa simpulkan apa nih? Terus
Dan apa? Oke, itu dari faktor penyebabnya ya. Jadi faktor penyebabnya kita tadi bisa simpulkan ada 4 saja. Yang pertama ada dari ekonomi. Ekonomi ya berkaitan dengan kemiskinan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dari sosial budaya. Sosial budaya ya berkaitan dengan budaya masyarakat kayak gitu. Di mana budaya masyarakat Indonesia itu ternyata banyak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Psikologis, berarti berdasarkan mental ya, mental manusia kayak gitu. Terus kalau yang terakhir adalah dari segi biologis, yaitu penyakit bawaan atau penyakit yang menahun sehingga orang tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya. Itu dari faktor penyebab. Terus kalau definisinya apa nih? Definisi dari permasalahan sosial. Tidak sesuaian antara harapan dan kenyataan, atau kenyataan dan harapan itu tidak sesuai kayak gitu. Ibarat individu di rumah, kemudian nanti dikumpulkan besok jam 7, kemudian nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya tentang contoh-contoh permasalahan sosial dan teori permasalahan sosial. Contoh-contoh. Ketua kelas, siapkan berdoa dulu. Semuanya Oke, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.